Tumatang Ah, anak plek. lihat abang di pinggir jalan itu kalau ternyata katanya harus sampai anunya mulai semalam berada di pinggir. Saya rasa cemas kalau anunya untuk itu. Kain jalan tas kita juga. Kada usah buat taskin kayak awak aja kalau tinggal apa. Nukar di depan nih aja kayak beli di depannya aja. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Ustadz Murjani, Masya Allah. Lagi di Jakarta Ustadz Murjani. Yeah. Hanya datang umrah semalam lah. Besok baru balik ke Lamandau. Masya Allah. Disuruh orang umrah jadi mengantarkan orang umrah. Sehat jalan Ustadz lah, Masya Allah. Lawas kada kelihatan lepian nih. Kemana aja Ustadz? Rajin ada aja gabung-gabung sekarang kada terlihat udah lawas melihatnya kada ada. Kalau kira berganti ngaran kah atau apa? Pikroh weh. Waalaikumsalam. Orang Lamandau, Masya Allah. Wong Kaluwo, Mas Jun, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senepar. Boleh bagi warisan itu rata boleh aja. Boleh asalkan sama-sama ikhlas. Ada apa-apa, ada aja. Dibolehkan saja. Sibuk mau urus si kambar. Kalau emang urus si bini anom. Ustaz, si kambar aja. Kambar siapa aja? Bini kambar. Mengambarkan bini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nabawi Sub. Masya Allah. Mudahan laris. Ya itu. Harus rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murjani. Waalaikumsalam Bang Al. Masya Allah Bang Al. Boy, waalaikumsalam warahmatullahi boy, Masya Allah. Bang Ujul. Di tempat ulun gratis munduk. Di tempat ulun gratis munduk. Oke. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah doanya boy, Masya Allah terima kasih. Enggih. Amin terima kasih boy, Masya Allah. Enggih sehat semua insya Allah. Munduk gratis aja tempat ulun, makan gratis. Kitab gratis, kitab gratis, makan gratis, Masya Allah. Belajar gratis, asrama gratis. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Nurul Amin nama pondoknya. Nurul Amin. Ada kawan ulun tamimpi diri pian sampai mendengar ucapan hati-hati bercampur subhat. Masya Allah. Enggih, Masya Allah. Doakan ulun, kami sekeluarga. Enggih. Amin. Masya Allah. Badan kemudian akhir sama-sama seneper pilai. Masya Allah. Ulun minta doa pian.
Eh, Masya Allah. Ada kawan ulun. Enggih, Masya Allah boy. Enggih. Insya Allah gratis akan ya kalau santrinya hendak babini. Enggih. Gratis nikahnya ulun yang menikahkan. Ulun belum di Lamandau lagi. Enggih, masih di Jakarta ini. Besok ke Lamandau. Insya Allah doakan. Enggih, besok ke Lamandau sekitar jam 11-an kayaknya. Waalaikumsalam Malaysia Fadil Rajak, Masya Allah. Enggih. Lebah oleng, Masya Allah. Masya Allah, Lebah. Terima kasih Lebah, Masya Allah. Minta maaf, minta reda ulun. Abdul Aziz di Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Ada apa-apa boy? Sama-sama boy. Kada sama-sama. Dari Lamandau ke Abi Damayanti, dari Palangkaraya ke Lamandau 9 jam kurang lebih. Bisa aja hobi ay, Masya Allah. Terima kasih hobi. Lakian amunnya sudah umur 40 tahun tuh umur dasar penyarikan kah? Kada. Kada tergantung. Ada waktu namanya waktu awal waktu, ada waktu abdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu namanya waktu tahrim. Jadi selama menundanya itu dalam artian tidak mengeluarkan di dalam waktu sembahyang itu, maka hukumnya boleh saja. Adapun menundanya karena ujur, misalnya karena ujur dalam artian hanya mulai ceramah kah, itulah atau banyak aja misalnya orang ceramah biasanya artian hanya mulai ceramah kah, itulah atau banyak aja misalnya orang ceramah biasanya tuh. Tapi kalau nya di demes taklim berkitab misalnya gitu kan, guru kita biasanya gitu kan, guru kita bisa aja misalnya ceramah membaca kitab di Langgar Sidin waktu isanya sampai sampai lewat. Kalau nya tiba-tiba waktu salah ya. Di Sarawani orang kayak apa guru baiknya enggih? Kalau puasa sunat kan asuka boleh aja. Amunnya tahan kada berbuka ada apa-apa, wa antasumu khairul lakum. Kita pernah berkeanu dengan guru 10 Muharram. 10 Muharram kan harusnya itu puasa ya lah. Guru kita sidin berbuka karena disarwani orang, diundang orang karena menghormati tamu. Menghormati sidin itu. Padahal sunnah disuruh perintah Nabi mana aja lebih utama daripada manu tamu. Nah, sidin tamu karena diundang orang, sidin berbuka sidin. Guru kita telah Allah alam lah. Jadi menyana puasa kada apa-apa. Punya kita tahan pada aja puasa, aku nih puasa tuh. Enggih, kalau inya kada berbuka boleh lah, boleh aja kada apa karena sunnah saja hukumnya. Sebelum ikamah jikir Al-Malikul Hakul Mubin, enggih. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin. Enggih. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin. Hul Malikul Mubin boleh, Al-Malikul Hakul Mubin boleh. Enggih, Hul Malikul Mubin apa tadi? Zikir Hul Malikul Hakul Mubin. Apa hal hul barisnya lah, la ilaha illallah al malikul hakul mubin, berarti itu zikir sebelum tamat ajan subuh biasanya itu disebutkan di dalam beberapa kitab. Nggih. Kada apa-apa hobi, Masya Allah. Berkat cinta, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Hakim Karyasi. Bisa lah guru jawab akan apa tadi yang tadi kah di DM aja itu. Di mana ini di Ivan Boy. Lagi di Jakarta ulun. Lagi di Jakarta, lagi istirahat habis. Lagi istirahat, besok baru ke Lamandau. Disuruh istirahat dulu.
Masya Allah, terima kasih semuanya. Masya Allah. Jawab akan yang mana boy? Hobi itu hobi lah boy, orang nyambat hobi. Waalaikumsalam Mama Aupa, Masya Allah muarakumam, mudahan laris jagangan pian sebertaan. Nasir kabul hajat, amin ya Allah. Hobi, Masya Allah, mudahan pian teman. Amin, Masya Allah. Masya Allah, doanya terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, Mama Aupa, makasih Mama Aupa. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Anasur, diri ada tugas anasar. Izin pamit, Masya Allah. Pondoknya Pang Guru di mana alamatnya? Di Lamandau. Di Lamandau, sama di Lamandau. Pondoknya di Lamandau, Masya Allah. Mau tanya aja di Lamandau, tahu aja insya Allah. Batu tukar di warung kada bakat tukar jual. Jar ampun warung terima kasih kayak Pak Guru. Boleh aja terima kasih. Terima kasih itu termasuk akad juga. Naam ya. Iya, boleh juga seperti itu. Jadi bagi orang yang kada bisa berakad, yang kada tahu boleh terima kasih, boleh iya, boleh juga sama-sama ridho. Akad itu dilaksanakan sebelum kita berbalik dari orang. Yang utamanya adalah aku tukar, aku jual, jar. Itu sudah akad tuh yang aslinya. Ada juga orang itu terima kasih, iya boleh juga. Atau ya, aku bawa barang kamu, ya. Itu termasuk akad juga. Artinya aku berilaan lah, bisa juga. Nah, intinya seperti itu, akad tuh macam-macam. Yang intinya adalah sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Masya Allah, tabarakallah. Raja tanpa ratu iman. Buhur Burhan Bali, Masya Allah, Burhan Bali, Burhan Nudin. Burhan Bali. Masya Allah, waalaikumsalam Iman, Masya Allah, waalaikumsalam Iman. Iman, terima kasih Iman, Masya Allah. Masya Allah Iman, macam-macam dikirimi, Masya Allah. Masya Allah Iman, Masya Allah. Iman, Hajaruyana, Burhan Bali, di Bali kah? Pian berdiam. Nggih, insyaallah sama-sama Burhan, masyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Hakim Kreasi, masyaallah. Terima kasih doanya Al-Hakim Kreasi. Amin ya Rabbal Alamin. Di Pengaron, masyaallah, kan adalah pengaron orang tahu daerah situlah Pengaron lo ngarannya. Simpang Pengaron ya. Nggih. Masyaallah. Raja tanpa ratu, salat hadiah itu hadiah itu tapi namanya ada 2 orang. Itu 2 kali kah salatnya hadiahnya atau sekali aja? Iya. Raja tanpa nama. Di dalam situ disebutkan di dalam kitab Sarasitin itulah baik caranya di dalam bab mayat, babul mayat, babu salatul mayat di terakhir babnya itu pian hati rasanya faidah kalimatnya.
Nah itu boleh saja kita itu satu-satu boleh, atau sekalian untuk muslim boleh. Dalam artian kaulnya itu menyatakan, artinya kalau misalnya dua namanya sembahyang hadiah, bagusnya kita tuh 2 kali sembahyang. Seandainya 1 kali bang boleh lah, boleh, karena disebutkan di situ di dalam habis mengatakan sembahyang hadiah itu ada lagi kaul mengatakan Jarsidin bagus mengerjakannya itu sembahyang sunat hadiah itu, artinya setiap malam untuk kaum muslimin dan muslimat. Artinya apa? Artinya boleh saja. Seperti itu. Di dalam kitab Sarasitin lah, di dalamnya di bab faidah namanya di dalamnya. Artinya Jasidin wayam bagi kalimatnya itu kalau ada salah lah tulisannya wayam bagi ayusailia fi kulli lailatin ya. Seperti itulah. Mbah itu menghadiahkan pahalanya tuh untuk yang disebutkan atau sembahyangnya tuh untuk kaum muslimin dan muslimat ya, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nggih sama-sama iman. Masalah ulun minta doa aja. Guru mandi wajib pakai salang, atau gayung. Habis itu tuntung dah, tapi ada banyu yang titik di baskom bolehlah dipakai. Ya kalau tuntung sudah mandi gak ada apa-apa. Artinya kalau kita mandi itu apabila sudah rata anggota tubuh kita ini dengan air, maka yang lain itu kada memustakmalkan lagi karena sudah sah. Mandi kita itu sudah sah kalau sudah rata. Adapun percikan sesudah rata itu tidak memustakmalkan lagi. Kenapa? Karena sudah kewajibannya sudah hilang. Misalnya seperti orang berwudu. Berwudu itu percikan yang pertama itu namanya basuhan wajib. Basuhan wajib, percikan basuhan wajib itulah yang memustakmalkan. Tetapi kalau basuhan sunat, basuhan kedua sesudah rata, sesudah berwudu itu tidak memustakmalkan lagi. Nah begitu juga dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib itu sudah yakin rata, sudah habis, selesai, sudah rata, sudah banyu ke seluruh tubuh, lalu kita ada banyu memercik setelah kita mandi lagi, itu kada apa-apa. Karena apa? Karena itu sudah yang kewajibannya sudah selesai untuk basuhan wajibnya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi itu kada memustakmalkan lagi kalau sudah rata. Ingatkanlah, kalau sudah rata air itu ke seluruh tubuh, dalam artian mandi wajibnya sudah terpenuhi, dalam artian habis itu ada kepercikan, kalau sudah bersih kada apa-apa lagi, kada memustakmalkan lagi kepercikan itu, karena itu percikan itu bukan mandi wajib lagi, bukan bekas basuhan wajib lagi. Yang menjadikan mustakmal itu adalah bekas basuhan wajib. Nah seperti misalnya air wudu yang pertama kali membasuh. Nyatakan ini kata-kata salah orang mengartikan lah. Maksud ulun itu apabila air itu sudah rata di seluruh tubuh, artinya mandi wajibnya sudah selesai. Lalu kita berkubui lagi, lalu kepercikan sesudah selesai, itu kada apa-apa. Itu kada bukan yang mustakmal lagi itu. Kada memustakmalkan lagi karena itu bukan mandi basuhan wajib lagi namanya. Raja tanpa guru jadi hendak 2 kali atau sekali aja kah? Kada masalah, kada apa enggih, kada ada aja kaulnya enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh limisa. Guru kayak apa kabar nih guru? Bagus, masya Allah. Guru aku 4 batakun. Kita nih mau umrah. Batallah mun bini bab pingkut sama laki waktu tawaf. Batal lah. Kalau inya bepingkutnya di kain kita aja kada batal. Nggih. Munnya bepingkutnya di kain kita kada batal, kada menyentuh kulit kita. Nah, lalu kayak apa supaya kada batal? Pian kena baudunya mengikuti Imam Malik. Artinya digusuk mengikutnya, sengaja aku berwudu mengikuti Imam Malik seperti itu. Jadi tersentuh bini itu kada batal menurut Imam Malik. Tersentuh bini kada batal. Nggih. Jadi kada batal kecuali dengan syahwat tersentuh perempuan lain kada batal, karena tawaf itu kalau kita kada menyentuh, kada tersentuh, kada sengaja kada batal. Kalau yang lain Imam Malik lah. Itu. Jadi mun yang kita mengikuti Imam Syafi'i batal. Ini harus berwudu harus tawaf tuh, maka ngalih berwudunya. Ini harus keluar lu setumat ke tangga situ. Seperti itulah.
Nggih, tawab tadi. Jadi munnya mutawibnya itu ada. Mutawibnya itu harus memadahkan cara berwudunya dulu bagaimana menurut imam yang kada batal tersentuh suami atau tersentuh perempuan lain tanpa kita yang menyentuhnya, dalam artian kada sengaja. Amin, Masya Allah mawar, mudahan anak pian betah di pondok. Muha basah paluh, lalu kita japai muha, sekalinya tajapai jarawat yang berbiji, lalu pacul, najislah muha bapaluhnya guru. Iya, kalau jerawatnya itu misalnya keluar darahnya, maka darahnya itu najis. Darahnya itu, lalu darahnya itu mengalir dengan keringat, maka yang dialiri oleh keringat tadi itu hukumnya najis. Yang jerawatnya pacah, yang pacahnya itu ada darahnya. Maunya pacah ada darahnya, ada najis. Nah, yang bebiji lalu pacul najis ya, tergantung darahnya tadi. Dalam kitab tangga pelajaran ibadah itu syarat air suci lagi mensucikan itu 2 kulah tuh kayak apa guru? Ya, air suci mensucikan itu maksudnya 2 kulah itu ukurannya adalah 220 liter, 220 liter. Tetapi dalam tangga ibadah itu disebutkan 216 liter. 220 itu ya sedrum. Itu 2 kulah namanya. Itu termasuk air yang banyak namanya. Air 2 kulah itu air yang banyak. Nah, itu boleh kita gunakan untuk mandi, berwudu. Asalnya suci mensucikan. Dalam artian kada najis yang 2 kulah tadi itu. Ulun guru 2 kulah juga cuma banyak kami seberitaan. Itu namanya kada 2 kulah, kada suci mensucikan. Atau 2 kulah juga tapi bercampur minyak harum. Nah, itu kada suci mensucikan juga. Itu namanya air suci tiada mensucikan. Jadi air itu ada terbagi, misalnya air suci mensucikan, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya seperti air mustamal atau air yang bercampur dengan benda yang suci. Nah, itulah air suci tapi kada bisa mensucikan. Air setrup, air macam-macam, air banyu teh kah, macam-macam itu namanya bercampur dengan barang yang suci kada bisa mensucikan. Ada juga air yang suci yang makruh digunakan seperti air yang panas misalnya, seperti itu. Jadi maksudnya 2 kulah yang suci mensucikan itu adalah air mutlak, murni, air mutlak. Air murni itu ada 7, air embun, air hujan, air salju, air sungai, air laut, air sumur. Nah, itu mata air, itu air yang suci lagi mensucikan, namanya air mutlak, namanya terbagi 2, yaitu yang turun dari langit dan yang terbit daripada bumi. Itulah dari hati itu. Tapi ini enggak lain pikir, kada apa-apa lah guru. Soalnya ulun ni hendak tahu juga ini kada apa-apa. Betakun itu kada apa-apa, kalau dapat ulun jawab, kalau kita dapat kita sama-sama menjawab. Waalaikumsalam Muhammad Mashuri, Masya Allah. Anak yang ditinggal abahnya meninggal, apakah dapat warisan gurunya? Sedangkan abahnya ini masih ada. Oh, apa tuh? Anak yang ditinggal abahnya meninggal. Apa tuh? Anak yang ditinggal abahnya meninggal, apakah dapat waris guru? Sedangkan abah ini masih ada, kayak apa itu? Bingung ulun. Nggih cacar lah. Kayak apa itu? Abahnya meninggal aja tapi abahnya ada. Ulun ulang pertanyaannya lah. Anak yang ditinggal abahnya meninggal, artinya abahnya meninggal, apakah dapat warisan guru? Iya. Sedangkan abahnya nih masih ada. Nah, kayak apa itu pertanyaan pion? Bingung ulun. Hingga suatu pada meninggal tapi masih ada aja. Kayak apa itu? Abah tiri kah? Abah kayak apa? Hingga ulangi pertanyaan pion, cacar lah. Hingga limsa, hingga masalah. Amun darahnya sampai limbui pang guru batal jualah. Kalau darah itu kada membatalkan wudu, cuma najis saja. Najis saja. Darah, keluar darah itu kada membatalkan wudu. Keluar darah jerawat, darah bisul, pacah, tajapai najis, itu kada membatalkan wudu. Jadi mun dari jerawat tak pecik keluar darah, batal lah wudu, kada batal.
Nanti kalau dalam sembahyang, nah itu dalam sembahyang baru nanti sembahyangnya bisa batal kalau darahnya banyak. Kalau darahnya sedikit kada batal sembahyangnya. Hingga kalau dipadahkan orang ini disedikit aja darah jerawatnya ya, kada batal sembahyangnya. Misalnya waktu sembahyang pecah darah jerawat. Nah, sedikit aja darahnya keluar dengan danurnya misalnya itu tidak membatalkan sembahyang kalau darahnya sedikit. Kalau banyak batal sembahyangnya karena membawa najis. Wudunya batal lah tidak batal. Nggih. Guru rumah kuitan misalnya 5 saudara, apakah boleh berdua aja yang memutuskan gasan siapa yang mewarisi? Kada boleh dikompromikan dulu seberitaan. Karena itu warisan. Jadi dikompromi dulu semuanya. Itu dibagi dulu semuanya. Baru siapa yang hendak menabusinya diserahkan kepada orang mendiami siapa, hendak yang mendiami itu siapa, dibagi hanyar dijulung bahagiannya itu kepada yang 5 tadi itu. Jangan berdua aja memutuskan, kada boleh. Berlima bersaudara dikumpulkan seberataan, ini nilai rumah ini seberataan adalah 5 miliar aja. Seperti itulah alpinlah 5 miliar. Ujar yang dasanak berseikung, aku seberata menguanu rumah ini. Jadi aku angsuli buah nikam, aku kasih semiliar. Jadi 4 miliar dia bayar. Maka dia berhak atas itu rumah. Seperti itu. Kalau rumahnya itu nilainya misalnya 5 miliar misalnya. Nah, kalau hendak mendiami, boleh aja lah memutuskan gasan siapa yang mewaris. Kada boleh bagi dulu seberataan. Rumah itu sebijian dulu dibagi. Yang warisannya baru diangsul seperti itu. Karena itu termasuk harta warisan. Warisan itu dibagi baik harta kah apakah yang peninggalan itu dibagi rata dulu, dibagi sesuai bahagiannya baru diangsul. Kalau hendak menempati itu rumah tadi, kalau dia menjadikan hak milikinya. Jadi boleh aja warisan itu dijual kepada saudaranya, bahagiannya. Nah, supaya jangan kelain bahasa kita itu. Air Nur Muhammad guru masalah jauh. Guru kalau kurang pada 2 kula boleh lagasan mandi guru, boleh aja. Asal banyu suci mensucikan aja. Murang mandi itu kan di dalam kitab cuma 2 segantang aja, 20 liter pun boleh. Asal jangan menjadikan air itu mustakmal aja. Berapapun boleh. 3 liter, 4 liter boleh aja. Nih misalnya mandi pakai aqua, pakai botol misalnya. Nah, oke kayak ini lah. Ini mandi wajib misalnya lah, pakai ini. Ada apa-apa nah ulah pancuran seperti ini. Boleh aja mandi asalkan jangan menjadikan air ini mustakmal. Ini ratakan di seluruh tubuh. Biar seliter, biar 2 liter ada apa-apa. Menjadi masalah tuh bukan itunya, bukan masalah banyaknya 2 kula, 3 kan enggak. Masalahnya tuh suci mensucikan aja. Air tuh suci mensucikan dan merata ke seluruh tubuh seperti itu. Nah, yang menjadikan kada suci itu bisa mustakmal, bisa mutanajis, bisa bercampur dengan barang lain yang suci, berubah warnanya, berubah baunya, ataupun berubah rasanya. Itu aja yang kada menjadikan sah kita mandi ataupun berwudu atau bersuci tadi. Wallahualam. Tulang apa yuk guru yang kada bisa basah? Ujar tuh minta rida ulun guru. Kada rida maksudnya aneh-aneh nang ada tahu ulun tulang nang kada bisa basah. Ini tulang berjamur berarti. Tulang berjamur. Amun bercampur kapurit, nah itu samalah guru airnya mutlak. Nah kalau baunya itu bau kapurit kada mutlak lagi namanya. Artinya campurannya itu lebih banyak sehingga merubah warna airnya. Ingatkanlah yang berubah itu air itu tidak mutlak lagi, ada 3 macam. 1 berubah warnanya, 2 berubah baunya, yang ketiga berubah rasanya. Bilanya banyu keran wudu liding, air liding tuh. Pian cium berbau kapurit tuh kada sah wudunya. Kada sah wudunya. Kenapa? Berarti bercampur dengan barang yang suci tetapi kada mensuci, bertampur dari barang yang suci sehingga berubah baunya. Kada berbau asli, nah japian cium baunya itu di keran tuh bau kapurit jadi pian. Nah itu berarti bercampur tuh kada boleh. Kalau inya kada bercampur wudu, air liding tuh gue bersih cuma berbau kapurit. Nah itu kada boleh tuh berarti berwudu. Berarti campurannya lebih banyak, dominan berarti. Ini.
Maksudnya kada sah mandi, kada sah berwudu, karena tadi sudah pian ketahui bercampurnya tadi itu. Maksudnya kai 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 ki apa tuh? Kainya guru. Maksudnya kainya guru dan harta warisan belum dibagi. Makanya orang meninggal itu lah car-carlah harus cepat dibagi. Ingatakan ada beberapa macam yang harus disegerakan bagi orang yang meninggal. 1. Memandikan. 2. Mensalatkan, mengapankan, menguburkan. Habis itu membayar hutang, membagi warisan. Bayar hutangnya dulu berapa, hanya bagi warisannya. Sisanya itu. Seperti itulah. Nah, ini apa tuh maksud kayaknya guru dan harta warisan belum dibagi. Jadi nggak apa meninggal itu harta warisannya diutamakan dibagi, makanya bermasalah, makanya disuruh tuh cepat kita membagi itu supaya jangan bermasalah. Istibahati salati bolehlah dipakai gasan menyentuh mushaf, boleh aja kada apa-apa. Istibahati salati bagi membolehkan sembahyang, karena yang sunat tuh boleh dipakai untuk yang sunnah juga. Nggih. Kalau niatnya yang sunnah istibahati untuk dipakai fardu, nah itu ada kaidah-kaidahnya kayaknya itu. Untuk menyentuh Quran jadi pakai untuk fardu kada boleh, tapi untuk sembahyang sunat boleh kena seperti itu. Kalau istibahati salati menyentuh mushaf kada apa-apa. Insyaallah. Syahril masalah. Mandi wajib pakai air hangat boleh lah guru? Boleh aja, hukumnya makruh saja. Hilang kemakruhannya apabila hilang panasnya. Makruh hukumnya yang panas. Bila panas benar di dalam kitab tuh haram. Ini banyu mendidih dipakai mandi wajib aja. Itu haram. Kalau hangat ada apa-apa. Makruh. Sahkah mandinya saja. Ada apa-apa. Yang penting airnya tuh mutlak. Air itu artinya suci, mensucikan. Tapi guru nurul mendengar kalau kurang 2 kulah kada boleh cepritannya masuk ke air itu. Itu kayak apa guru? Iya kalau cepritannya banyak. Makanya ulun contohkan seperti ini tadilah. Namun kayak ini kan kada nah. Itu. Ya kalau percikannya itu banyak sehingga ditakdirkan merubah akan warnanya kah atau rasanya, itu kada boleh. Kalau kita mandi misalnya sedikit kita bawa berjauh. Itulah mandi bejo liputakan itu. Kalau percikannya sedikit kada apa-apa, kalau nya banyak kada boleh. Nah, maksudnya percikannya itu banyak itu kalau pian takdirkan itu berwarna, maka banyu yang dalam imbir yang pian ambil itu berubah warnanya karena sebab percikan, atau berubah baunya dengan sebab percikan, maka itu kada boleh jadinya. Makanya di dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan tagayuran, takdiran zahiran wa takdiran ya. Ada berubahnya tuh secara nyata dengan sebab percikan itu, ada juga yang kita takdirkan. Misalnya percikannya itu tidak berwarna seperti percikan wudu atau percikan mandi tadi itu kan kada berwarna, kada bau rasa. Jadi kita takdirkan saja apabila dia banyak, wah berarti munnya banyak nih, mun seandainya percikannya berbau harum, minyak harum berarti banyu dalam imbir ini berubah menjadi harum, berarti itu mustakmal jadinya. Bukan mustakmal, kada suci mensucikan lagi, dan mustakmal jadinya. Seperti itulah. Itu penjelasannya seperti itu. Kalau dipraktikan tuh orang pesantren lain tuh kalau urusan pesantren itu lalu dia penjelasannya harus detail. Kalau orang biasanya menjelaskan di kampung-kampung di majelis, Waalaikumsalam, kaluatku wala tungkal, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Di situ mandi pian dalam situ bercabur, keluar pian nanti itu hanya mustakmal. Contoh seperti ini nah banyu keluar pian nanti itu hanya mustakmal. Contoh seperti ini nah banyu inilah banyu ini. Nah ini kalau ulun berniat mandi sah nih ulun masuk. Guru di mapa caranya imam yang lupa baca Fatihah. Imam yang lupa baca Fatihah berarti tambah rakaatnya nanti 1 rakaat. Kalau dia mengulangi bang bolehlah, boleh aja kalau mengulangi. Kalau dia sudah sampai ruku misalnya dibiarkannya saja terulang Fatihahnya, berarti rakaat itu sia-sia, berarti kada dihitung.
Karena dalam satu sembahyang itu yang wajib itu adalah Fatihah. Bila Fatihahnya itu tertinggal dan imamnya tidak mengulangi, maka rakaat itu tidak dihitung. Seperti itu. Kalau tertinggal Fatihahnya. Nah, kalau tertinggal ayatnya nggak ada apa-apa. Tertinggal ayat itu ada jadi masalah. Itu rukun Fatihah itu. Percaya Habib Percaya Habib gak? Percaya aja semua orang. Guru wudu niat istibati salati bolehlah dipakai menyentuh mashab, boleh saja, kata Bapak. Guru dalam syahadat kita bersaksi, maksudnya bersaksi itu kayak apa guru? Bersaksi itu meyakini kan, orang nang bersaksi, yaitu nang kedua yang disaksikan, yang ketiga meyakinakan. Kita itulah menyaksikan. Bersaksi itu dalam tahapannya kan macam-macam dalam keilmuan seseorang. Orang yang baru masuk Islam, orang yang awam, arti bersaksi dia percaya kepada Allah Ta'ala itu Tuhan, yang lain kada Tuhan, itu namanya bersaksi juga namanya. Orang yang ahli dalam ilmu batin, bahwasanya dia menyaksikan dirinya ini adalah kenyataan daripada ciptaan Allah Ta'ala, itu bersaksi juga sesuai dengan tingkatan orang. Itu bersaksi juga sesuai dengan tingkatan orang yang ilmunya seperti itu. Macam-macam arti kesaksian itu tergantung tingkatannya orang, keilmuan seseorang. Jadi di tingkatan awam ada, di tingkatan salikin ada, di tingkatan wasilin ada arti kesaksian itu. Seperti itu. Ada yang menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, ada yang menyaksikan bahwasanya jaki, Masya Allah. Guru minta pencerahannya tentang maraknya jaki, Masya Allah. Guru minta pencerahannya tentang maraknya yang ma'rifat, apalagi sampai bertamat sembahyang, menabus surga, itu sudah salah dah. Allah Ta'ala sabun salawasan selama mandi itu kada boleh. Sabun salawasan selama mandi itu kada boleh. Kan kita banyu itu berniat, sah sudah niatnya. Habis itu pian bersabun kah apa, kalau mandi aja dulu bersabun kah pakai apa kah, kada jadi masalah, pakai hin budi kah, kada jadi, sampai kita itu akhir sampai ampih mandi. Berarti itu disunatakan. Kalau niatnya dari awal itu wajib hukumnya. Jadi kayak apa aja kada apa-apa mandi. Asal jangan mandi banyu sabun jasa sepanjangan. Kalau ada banyu bersihnya, ini sabun lagi bersihnya, itu kada apa-apa. Sah aja. Kita kan mandi pakai keran misalnya. Banyu sabunnya kan luntur. Yang habis luntur banyu sabun atau sampunya tadi itu sah mandinya. Yang banyu sabun, banyu sabun, banyu sampo tadi itu belum sah lagi. Seperti itu. Karena apa? Itu banyu bukan mustakmal namanya. Masalah butul kucing itu najis. Nah, kalau mengikut yang najis, yang bangkai tadi itu, maka hukumnya adalah najis. Kalau kita mengikutakan bahwasanya yang kada najis dari awalnya, maka tidak najis. Jadi seperti itulah. Tapi kalau di daerah di tempat kita itu kada bisa lagi berhindar, bulu kucingnya banyak, ada apa-apa, itu namanya umul balwa namanya sudah. Walaupun kita mengatakan najis, sah aja kita sembahyang, ada apa-apa. Jadi kalau pian hendak kada ragu-ragu, nyatakan aja bulu kucing itu kada najis. Ya, Bang Al. Guru imam membaca Al-Fatihahnya, bismillahnya kada dibaca. Kayak apa guru? Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, membaca Fatihah itu adalah hukumnya wajib. Membaca bismillah itu di dalam sembahyang hukumnya wajib. Adapun imam yang lain kada wajib. Jadi kalau pian makmum, itu imamnya adalah Imam Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i, itu wajib dia membaca. Kada sah sembahyangnya kalau dia tidak membaca Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seandainya si makmum ini imamnya Imam Syafi'i, imam yang itu juga bermazhab Syafi'i, lalu dia meninggal akan Fatihahnya tadi bismillahnya ditinggalnya, pian meyakini bahwasanya Fatihah itu tidak sah dengan tidak dibaca bismillah, maka pian sebagai makmum kada sah mengikut si imam yang pian yakini bahwasanya tertinggal bismillah itu kada sah sembahyangnya.
Nyatakan itulah sama dengan kita sembahyang di Mekah kah, di mana kah yang kadang membaca Fatihah itu jangan, yang tidak membaca bismillah itu jangan pian katakan sembahyang orang ini kada sah. Karena tertinggal bismillahnya. Pian harus katakan bahwasanya sembahyang imam ini sah kalau pian berbeda mazhab. Tetapi kalau sama-sama mazhab, pian tagur bismillah karena wajib bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i. Ini maksudnya kalau kita itu sembahyang 4 mazhab lain. Jadi kalau kita 4 mazhab lain yang tidak membaca Fatihah, itu yang kita yakini adalah sembahyang imam itu sah. Jangan pian menyatakan bahwasanya sembahyang imam ini tidak sah karena bismillahnya tidak dibaca, maka sembahyang jadi makmum kita kada sah hukumnya. Karena kaidahnya seperti ini. Makmum itu apabila mengiktikatakan imamnya tidak sah, maka sembahyangnya tidak sah menjadi makmumnya. Nggih, seperti itu. Jadi kalau imamnya itu bermadzhab Syafi'i, wajibnya membaca Fatihah bismillah. Nyatakan itu, nggih. Wajibnya membaca bismillah kalau Imam Syafi'i. Jadi imam makmum itulah bilanya mengiktikatakan imamnya itu kada sah, maka pian kada sah menjadi makmum sembahyang pian. Meyakini imam itu kada sah misalnya Fatihahnya, maka pian kada sah, kada mesti bismillah. Wah, imam ini kada sah R-nya ya. Amunnya umi nyata sudah kada sah. Maksudnya mengiktikatakan imam ini kada sah nah jadi imam. Nah, pian tuh kada boleh tuh jadi makmumnya. Kada sah pian mengikutnya. Mahung 86, bini menolak berhubungan, hukumnya haram hukumnya dan dilaknat malaikat. Nggih, bilanya menolak. Waalaikumsalam warahmatullahi kamaruli. Nggih, Marzuk Mirza omong alihnya ngaran Abah Jang. Masya Allah, mudahan manfaat. Ulun hadir aja nah, nggih Abah. Nggih. Abah aja gen. Lain Abah Banjar kah? Hadir Isna, Masya Allah. Terima kasih Isna. Nyatakanlah tadi yang jadi imam tadilah. Imam itu kan syaratnya harus qari, dalam artian fasih bacaannya, kada mesti qari lah, tapi fasih bacaannya. Imam itu. Jadi imam itu misalnya irnya tidak bisa menyebut, walaupun alim kada boleh jadi imam. Walaupun alim, kalau bacaannya kada fasih Fatihahnya, dalam artian irnya kah cedera atau taknya kah atau ainnya tidak bisa menyebut, tidak boleh jadi imam walaupun alim. Jadi diutamakan orang yang jadi imam itu adalah qari, artinya orang itu bagus bacaannya fasih. Nah, seperti itu. Jadi kada boleh si qari mengikut si umi namanya. Orang yang baik bacaannya tidak boleh mengikut orang yang kada baik, artinya cedera bacaannya, kada boleh. Nah, yang kedua tadi, apabila si makmum itu mengiktikatakan akan kebatalan itu imam atau tidak sahnya menjadi imam, maka dia batal hukumnya menjadi makmum. Seperti itu. Posisi karya dia masih dengan kain nah. Masih dengan KAI di Jakarta, besok baru pulang. Mulai dari subuh inggi masalah. Dari subuh di mana Nasar? Tadi ulun keluar Batang, kadada pian. Di Lamandau, rumahnya di Lamandau, Kalimantan Tengah. Banjar 21 rantau siap. Anda melihat KAI kah? Nah, orang kampus. Nah KAI Karyadi. KAI KAI insyaallah KAI. Masya Allah. 17.20. Oh, KAI sehat saja KAI, alhamdulillah. Ya alhamdulillah KAI disayangi oleh orang Arab KAI ini.
kayak masalah. Banyak mendoakan pian kayak nah Isna mendoakan pian mudahan siap pian sehat ya kayak Masya Allah. Kayak alhamdulillah kuat berjalan tawab kuat sidin ke masjid terus sidin guru bolehkah ulun salat mengikut imam baca Fatihahnya bagi ringan lawan imam? Iya. Apa tuh? Ulun ucapakan dulu lah. Pithan Nabawi, Pithan Nababi lah. Kita tuh bolehkah mengikut beserta imam membaca Fatihah? Boleh aja. Satu, apabila sembahyangnya itu adalah sembahyang sir seperti zuhur, asar, itu kan sembahyang sir. Boleh aja kita beriringan dengan imam membaca Fatihahnya. Ini adalah mengikuti imam, artinya beriringan dengan imam. Yang kedua, misalnya imamnya itu terlalu cepat seperti sembahyang tarawih. Terlalu cepat imamnya baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Takut ketinggalan, padahal boleh saja ketinggalan sebenarnya, tapi kita takut ketinggalan karena imamnya terlalu cepat. Boleh saja, kada Bapak. Seperti itulah. Jadi di sembahyang sir seperti sembahyang zuhur, asar, itu kan sembahyang yang begimit bacaannya. Boleh aja kita berumbai dengan imam. Atau yang alasan yang kedua, tadi itu imamnya terlalu cepat, lalu kita membaca Fatihahnya beserta dengan imam. Seperti sembahyang tarawih misalnya tadilah. Atau misalnya alasan yang ketiga, kita tuh terlalu lambat membaca Fatihahnya. Kita tuh kada bisa cepat seperti orang bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh boleh kita mengikuti imam tuh. Awalnya beriringan dengan imam. Padahal walaupun hukumnya sunnah saja hukumnya. Enggak. Kada dibaca kada apa-apa juga kalau makmum itu sebenarnya. Berkursi roda kalau yang pertama, umrah pertama berkursi roda. Yang umrah kedua gagal. Sampai tawaf aja sih. Sampai tawaf aja sidin yang kedua kada mampu kada sidin kursi roda yang pertama sehat sidin alhamdulillah. Gunggil ya kayak biasa ya kayak biasa nggak itu biasa kayak itu pang ya lah. Bila disuruh naik sidin turun. Kayak jadi bos kayak Masya Allah. Parak maghrib kah sudah kayak parak maghrib lah. Oh iya boleh naik. Masya Allah. On cam karya dia. Lutfi kesini karya dia. Masya Allah. Ini baru masih di sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Wah, Aryadi kayak ala kayak nah. Kayak kayak rindu sudah dengan guru dan kayak nah. Itu kayak nah. Mau otot sih ini. Ya, guru. Oh, jadi ini naik yang hendak naik kalau naik akan napar maghrib ya. Enggak, jadi ini Lazidi naik Masya Allah. Naik kan semua guru. Bintangnya yang kedua tuh pina lama jadi aku suruh betahan aja lagi deh betahan sidin kada mampu lagi. Assalamualaikum. Zaini. Masya Allah. Dari mana Zaini? Halo. Waalaikum. Nah, kenapa Ijay mati? Zaini. suaranya.
Suaranya aja ini. Jam berapa Iya. penerbangan besok, bro? Penerbangan Besok jam kayaknya berapa jam besok? 11 kayaknya. Jam 11 ya. Waalaikumsalam Bang Agus yang ke-1000, Masya Allah. Bang tampan Jersidin. Eh, siapa? Ada Agus. Agus yang ke-1000. Aja ini tadi mana aja ini kada naik. Jaini Laji Ajal apa itu namanya? Ini masya Allah ada barakallah. Parak maghrib sekolah ada sudah. Parak maghrib kayak. Oke. Kalau maghrib guru. Harap sudah guru. Masya Allah. Penerbangan jam berapa guru besok guru? 11 ya. Oh iya, siap. Masya Allah. Jam 11 ada. Nah kayak anda bersiap-siap orang. Oh iya. Nih, kayak ini alhamdulillah Bang Dela, Masya Allah aja Bang. Jamaah sebertaan, sehat sebertaan, senang ya sebertaan. Nah, anak minta bawa aku lagi Jer. Jauh padah aja dengan orang kalau ada mendaftar, padah dengan aku minta bawa. Kita ini siap aja kita membawakan asal waktu mendaftar padahkan yang membawa itu sambat kita aja kita. Nih. Soalnya yang dibawa ini dia janda lawan duda banyak. Wah, pas kayak cocok. Cocok Maka sih. kai dari Pangkalambun sampai ke Jeddah betatai janda terus. Masya Allah. Berfoto gitu tegak Orang lurus. gue Berfoto posisi Masya Allah. sempurna beliau berfoto guru. Posisi sempurna banyak terus. kayak foto. Posisi sempurna terus, posisi foto sehat Sidin di sana alhamdulillah. Iya. Kalau kita salat ketinggalan 3 rakaat, berarti sembahyang apa itu? Sembahyang Isya, Zuhur ataupun Asar 3 rakaat. Nggih. 3 rakaat. Tahiyat awalnya kayak apa? Ya dihitung. Dihitung di tahiyat yang ketiga. Yang tahiyat yang kedua berarti rakaat kedua. Misalnya pian sembahyang Asar ketinggalan 3 rakaat, berarti pian ikut di tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhirnya itu ikut dengan imam. Habis itu berdiri. Berdiri berarti rakaat kedua. Sampean berarti karena rakaat kedua itu tahiyat lagi. Nggih. Jadi rakaat pertama itu bertahiyat, rakaat kedua bertahiyat. Seperti itu. Jadi tetap aja dihitung di rakaat kedua, tahiyat awalnya itu. Nggih, kalau 3 rakaat. Kalau sembahyang maghrib itu bisa tahiyatnya 4 kali. Sembahyang maghrib. Contoh misalnya orang itu ikutnya di tahiyat awal. Di tahiyat awal tidak ikut dari ruku, ikut di tahiyat awal. Di tahiyat awal langsung duduk ikut di tahiyat awal sekali, berarti orang sembahyang maghrib 2 rakaat sudah. Habis itu sampian imam salam, pian berdiri, berarti baru dapat 1 rakaat, sudah 2 kali tahiyat. Baru 1 rakaat. Habis itu pian, habis berdiri itu berakaat kedua baru pian, bertahiyat awal lagi pian, habis itu tahiyat akhir. Jadi 4 kali bisa bertahiyat kalau sembahyang maghrib. Kalau ikutnya itu di tahiyat Di rakaat akhir. awal, tidak ikut ruku, langsung ikut tahiyat awal. Jadi, bukan di rakaat kedua. Dia ikutnya tuh di rakaat kedua, tapi langsung ikut tahiyat, bukan ikut ruku. Jadi tidak dihitung rakaatnya. Ikut tahiyat awal langsung, tidak ikut ruku. Langsung ikut tahiyat. Jadi itu rakaatnya tidak dihitung, tapi ikut bertahiyat. Nanti dia berdiri, orang rakaat ketiga dia berdiri, dia baru rakaat pertama. Orang salam dia berdiri baru rakaat kedua. Tahiyatnya di rakaat ketiga sembahyang maghrib, sembahyang asar ikut di rakaat ketiga. Berarti kalau di tahiyat akhir berarti dia 1 rakaat baru.
Di orang salam dia rakaat kedua. Nah, itu bertahiyat dia nanti di rakaat kedua. Seperti itu. Fathan Habibi. Seperti itu penjelasannya. Oh, inggih. Sudah maghrib. Inggih. Di kita istirahat dulu, di persiapan maghrib dulu. Insyaallah enak. Habis maghrib insyaallah. Guru, Kita sambung. Inggih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.